Ya, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Oke, berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita patut bersyukur kembali bersatu dalam ibadah Jumpa Fellowship. Walaupun kita jauh, tapi Tuhan mempersatukan kita dalam ibadah pada malam hari ini. Mari kita masuk dalam ibadah kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur yang sangat luar biasa Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Kami boleh kembali dikumpulkan dalam Jumpa Fellowship pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir di tiap-tiap rumah tangga kami Tuhan, sehingga kami menikmati sukacita yang daripada-Mu ya Roh Kudus. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami kepenuhan Roh ya Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Kami malam hari ini Tuhan, mau masuk dalam ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama-Mu. Bagi kita semua yang siap memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup, ingat kasih-Nya yang selalu. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Ingat kasih yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkanku, ingat salib-Nya yang menebusku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Pasang dari dosaku, darah cintaku, hanya Yesus, hanya Yesus. Bila kasih-Nya mengubahkanku, yang kasih-Nya yang kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
Hatilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, bagiku kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Nya yang begitu besar. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Namun Engkau sungguh baik ya Yesus, kasih-Nya melimpah. Engkau Allah yang baik Yesus, kasih-Mu melimpah. Terima kasih ya Tuhan, benar ya Terima Bapa, kasih oleh Tuhan. kasih-Mu Engkau mengubah setiap kehidupan kami yang lama ya Tuhan menjadi manusia yang baru ya Bapa, manusia yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami hati yang selalu mengasihi-Mu ya Bapa di setiap kehidupan kami, kesempatan yang Kau beri kepada kami Tuhan, mau mempergunakan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, karena salib-Mu telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dalam kehidupan kami, dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudaraku? Amin. Ya, kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuji, meninggikan namanya. Mari kita angkat pujian yang luar biasa ini. Genap hati aku memuji, genap jiwa karena Roh-Mu aku datang Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan termulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan biarlah semua memuji-Mu. Angkat pujian sekali lagi. Mari kita bersorak-sorai untuk pulang. Genap hati aku memuji, genap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia,
semua perbuatanmu, kau terbesar dan biarlah semua memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan hanya semua perbuatan kamu, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Baik, tiba saatnya untuk ruang kesaksian. Saya memberikan kesempatan untuk saudara yang mau bersaksi, menceritakan cinta kasih Tuhan di sepanjang kisah. Silakan untuk waktu dan kesempatannya. Saya kali ya Bu Ana. Ya, silakan Bu Ping. Shalom semuanya. Halo. Ya, saya mau bagi kesaksian kebaikan Tuhan ya, yang setiap masalah mungkin Tuhan udah sediakan, jadi seperti kayak mau hujan Tuhan dikasih payung dulu gitu. Mungkin saya lewatin proses ini, saya baru menyadarinya pas setelah operasi. Dan sebelumnya memang waktu pergantian tahun itu si Michelle kan ada doa. Dia bilang, Mama kok Cece takut ya masuk tahun 2024, dia bilang. Saya bilang kenapa, memang kamu maksudnya dapat kayak gimana gitu, dapat apa. Gak tahu, Cece kayak gak siap aja, dia bilang. Kok kayak mau ada apa ya, dia bilang gitu. Saya bilang udah doa aja, dia bilang begitu. Saya juga gak kepikir diri saya bakal ngalamin seperti ini. Udah, terus pas udah berjalan, kemarin sebelum Imlek, tiba-tiba dari pihak keluarga Pak Yandi ada ngasih berkat yang dari orang yang kita gak sangka. Dia bilang pakai ya, untuk kalau kamu perlu aja. Saya bilang kok tumben ya, ini orang kan maksudnya udah pergi gitu, kayak menjauh dari keluarga. Tiba-tiba ngasih berkat yang dia bilang pakai aja, kalau memang lu kepepet baru lu pakai, dia bilang gitu. Ya udah, saya bilang itu simpan tuh berkat kamu, saya bilang gitu. Udah berjalan, waktu saya nggak tahu kalau saya ada kista atau miom kan. Saya sempat cek awalnya tuh untuk ada infeksi saluran kemih aja. Terus saya ada proses pasang selang juga, udah lewat, udah sehat. Sempat saya ketemu juga Bugem pada teman-teman gereja datang jenguk, masih sehat. Saya juga masih mikir, udah sehat, saya siap nih. Bu Tanti juga bilang, Bu Ping nanti minggu depan singar ya. Iya saya singar Bu, saya bilang. Senin malamnya tiba-tiba kram perut yang saya nggak sangka itu untuk yang kedua kalinya. Terus saya langsung bawa ke IGD. Di IGD cuma dikasih obat mah. Awalnya di IGD juga ditolak karena rumah sakit penuh, semua rumah sakit penuh. Itu saya udah nggak kuat deh. Saya sampai duduk aja saya megangin perut, tiduran salah, duduk salah. Akhirnya karena saya bilang saya terakhir keluar dari rumah sakit ini hari Sabtu, saya bilang. Karena saya ada pasang selang digisten di sini, saya bilang begitu. Akhirnya dia mau terima tapi Bu maaf, dia bilang saya nggak bisa, Ibu nggak bisa dirawat karena di sini nggak ada mesin USG. Walaupun saya bilang Dokter Stefan itu hasil CT scan-nya bilang saya ada kista, dia bilang tapi di UGD nggak ada mesin USG Bu, jadi Ibu nggak bisa dirawat ya Bu, paling saya kasih obat, dia bilang. Akhirnya saya pulang jam 1 malam. Dalam posisi perut masih sakit itu. Terus besokannya masih sakit. Terus ada teman juga datang. Teman bilang kenapa nggak coba ke Hermina. Anak saya bilang, Mama kalau ke Hermina takutnya Mama pulang lagi. Memang posisi Hermina juga kata teman saya, kan dia ada tanya orang dalam, katanya penuh rumah sakitnya. Paling di GD bakal pulang juga.
Jadi anak saya bilang, "Ma, kalau ke IGD Hermina lagi pasti mama cuma dikasih obat mas sama pulang," kata anak saya bilang gitu. Ya udah dah, saya tidur. Terus saya cuma bisa pasrah aja deh sama Tuhan. Saya pikir udah dah, Jumat kan memang saya harus balik ke dokter yang masang selang saya ini di rumah sakit Primaya. Saya pikir kalau saya ke situ kan pasti saya bisa masuk dirawat lewat dokter itu kan. Sekalian dirujuk ke dokter Objin. Saya pikir udah dah, saya nggak berani gajak gigit dulu deh, saya tiduran aja deh, sabar nunggu. Memang posisi perut kalau lagi tiduran untuk bangun itu sakit banget, kaku bagian rahim sama kiri kanan pusar lah. Udah gitu pas saya bangun tiba-tiba anak saya bilang, "Mah," dia bilang, "ini dari pihak kantor menawarkan mama," dia bilang, "maksudnya mama suruh cek ke dokter kandungan," dia bilang, "maksudnya nanti rinci aja biaya operasinya berapa," dia bilang gitu. Gimana deh, anak saya juga tadinya awalnya takut nggak mau terima. Dia bilang, "Aduh nanti saya ngabdi dong di perusahaan ini berapa tahun," katanya, "jadi kayak utang budi lah di ke perusahaan ini." Saya bilang, "Ya terserah Cek, kalau mau ya nggak apa-apa, kita konsul aja, kita bayar pribadi konsul, yang penting mama udah ada data bahwa dari dokter kandungannya," saya mikirnya gitu. Tapi karena dari pihak kantor bilang minta rincian operasinya, terus anak saya masukin, dia bilang ya udah nggak apa-apa. Ya puji Tuhan, maksudnya walaupun nggak di cover full, tapi kan di cover 50%. Maka itu setelah udah berjalan ini, kadang kita baru melihat Tuhan udah siapin semuanya. Kadang-kadang kita yang nggak sadar aja gitu. Makanya mungkin lewat seperti ini, kayak kejadian saya ini, saya baru bisa melihat yang punya Tuhan. Maksudnya Tuhan udah kasih saya siapin dana dulu, mungkin lewat pertama anak saya dikasih petunjuk dulu, walaupun anak saya bilang nggak tahu mau ada apa ya. Dia bilang, "Kok Cece kayak nggak siap aja masuk tahun 2024, kayak takut," dia bilang. "Udah kamu doa aja," saya bilang gitu. Jadi kayak memang udah ada petunjuk gitu ya. Jadi ya saya sih bilang ke anak saya, cuman bilang, "Berserah aja Ceh," saya bilang, "namanya berkat mah dari mana aja," saya bilang, "pasti Tuhan siapkan." Awalnya misialnya sih agak stres juga, saya sih kesian juga karena di usia dia umur 20 dia harus hadapin kayak gini sendiri. Maksudnya dia sendiri sama saya harus hadapin masalah kayak gini. Saya bilang udah, saya berserah aja sama Tuhan, pasti Tuhan sediakan, saya bilang, kekurangannya. Dia bilang terus kata Michelle, "Ya mah udah berjalan lewat ini," dia bilang, akhirnya dia mengerti. Dia bilang, "Ya mah yang penting mama sehat, rezeki bisa dicari," kata anak saya. Jadi lewat ini saya banyak mengucap syukur dan bisa melihat kebaikan Tuhan. Maksudnya mungkin kebanyakan kita manusia mungkin setelah kejadian baru kita bisa melihat, kalau durut ke belakang Tuhan udah persiapkan semua, cuman kadang kan kita terlalu fokus dengan masalah kita, dengan kesusahan kita, dengan penyakit kita. Itu aja sih kesaksian yang mau saya kasih. Maksudnya Tuhan tuh baik, sangat baik. Itu aja. Terima kasih ya Bu Ana, Tuhan berkati semuanya. Ya, terima kasih Bu Pin, kesaksian yang luar biasa. Ya, kita memang harus percaya, berserah pada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, baik suka maupun duka, ya Tuhan sudah merancang semuanya. Pasti ada yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Yang penting kita mau berjuang, melewati, percaya Tuhan selalu beserta kita. Kita disanggupkan untuk melewati masalah kita. Ya. Semangat terus ya Bu Ping, memberkati, sehat terus. Amin, makasih Bu Ana. Salam buat Michelle dan Pak Yandi ya. Iya, makasih Bu. Ya. Oke, masih ada yang mau bersaksi? Baik, kalau sudah tidak ada, saya tutup kesaksiannya. Kita mau masuk dalam firman. Mari kita kasih pujian kembali. Hanya Kau Tuhan diriku,
berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kasih-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup,
Oh, Para hambanya saya persilakan. haleluya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Karena kami percaya hanya kasih-Mu saja Tuhan, yang selalu memberikan harapan yang pasti Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat segala kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan yang kami alami dalam kehidupan, Engkau yang selalu menyelesaikan segala sesuatunya dan meringankan dan khususnya pada malam hari kami kembali mengucap syukur untuk berkat-Mu yang akan Kau taburkan pada malam hari ini, yaitu firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang hamba-Mu ini perkatakan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu. Hamba bersyukur Tuhan untuk segala kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan hamba, khususnya pada malam hari ini, di mana Kau memberikan hamba kesempatan untuk menaburkan firman-Mu pada malam ini. Hamba percaya, hamba serahkan kehidupan hamba dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan hamba percaya Engkau akan pakai hamba Tuhan sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan, dan terus Engkau sempurnakan selalu Tuhan apapun yang hamba-Mu ini lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini. Bagi kita yang amin, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kedengaran suara saya? Oke, ya. Shalom semuanya. Ya, kita mengucap syukur ya malam hari ini, malam yang luar biasa. Kita berkumpul lagi dengan keluarga Ibu Vera, ya keluarga Ibu Nisa Putri. Kita mengucap syukur Ibu Nisa Putri sudah bisa mengikuti kembali fellowship pada malam hari ini. Kita mengucap syukur sekali ya, dan keluarga Bu Ana, Ami, semua keluarga fellowship, kita pastinya selalu mengucap syukur buat berkat Tuhan. Bisa berjumpa seperti ini aja berkat yang luar biasa ya buat kita semua ya, bisa melihat keluarga Jun ya. Ya, di sini pada malam hari ini ya saya mendapatkan firman ya yang Tuhan. Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Di sini temanya mengenai sumpah dan doa untuk orang. Kalau ada seorang antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. 15, dan doa yang lahir dari iman yang menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia seperti kita, dan ia telah untuk berdoa supaya
18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Ya, kita di firman sudah dikatakan ya, bahwa kita harus jangan sembarangan untuk mengucap sumpah. Ya, kita harus menggunakan perkataan kita dalam keadaan kondisi selemah apapun kita. Ya, kita harus berkata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Kita Tuhan, berkatakan dengan berdoa langsung kepada Tuhan ya. Dan di sini dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, bukan bersumpah ya. Jangan menggunakan sumpah di saat kita mengalami ya, khususnya sekarang ya, kayak begini sedang terpuji Tuhan sudah bersyukur operasinya berjalan dengan lancar ya, kita diperlihatkan segala berkat Tuhan yang rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kita ya harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tetapi jangan kita perkatakan berjanji dalam segala hal yang kita tidak tahu ke depannya kita bisa menjalankan apa tidak. Makanya kita harus ya berserah aja sama Tuhan. Segala sesuatu apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini ya kita serahkan kepada Tuhan. Ini sudah ada contoh ya, Nabi Elia tadi yang kita sudah baca ya. Dia sama seperti kita, manusia biasa. Tetapi lewat doa yang Tuhan kasih, Tuhan berkati hamba-hambanya, bukan hanya Nabi Elia saja, kita pun bisa Tuhan jawab. Yang penting iman percaya kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita pergumulkan dalam kehidupan ini, ya seperti tadi kesaksian Luping juga, kita tidak pernah merancang yang mungkin kita punya keinginan ya ke depan hidup kita semua yang kita buat, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan ya sebelum Muping mengalami hal seperti ini. Tetapi ya itulah rancangan Tuhan. Apa yang kita tidak pikirkan Tuhan sediakan terlebih dahulu. Jadi ya kita mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini ya, tidak akan melebihi dari kekuatan kita gitu. Karena Tuhan tahu kapasitas kekuatan kita dalam menghadapi kehidupan ini seperti apa. Hanya Tuhanlah. Itulah perbuatan tangan Tuhan buat menolong kita semua. Ya, hanya dengan apa? Bukan dengan materi keuangan kita, tapi ya dengan doa ya, Tuhan akan menyelesaikan. Di sini sudah dikatakan ya, doa itu sungguh luar biasa ya. Apapun yang ya memang kalau kita berdoa dari hati dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan memang itu harus dinyatakan, Tuhan akan menyatakan segala sesuatu. Dan di sini kuncinya adalah kita harus melepaskan segala dosa yang kita, pengampunan dosa ya. Di sini dikatakan ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Makanya
kalau kita, jangan kita cuma meminta, saya lagi sakit nih, saya butuh didoakan, atau saya lagi mengalami sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupan, mungkin kita dalam pekerjaan atau dalam apapun juga, doakan saya. Tetapi pribadinya tidak diselesaikan dengan Tuhan, tidak minta ampunan dosa kepada Tuhan, itu Tuhan tidak akan jawab. Percuma manusia apapun juga untuk mendoakan, ya kalau pribadi kita tidak bisa, tidak mau menyelamatkan diri kita sendiri, ya Tuhan juga tidak akan jawab doa-doa. Memanggil orang yang ahli pun, dukun kayak seperti apapun, ya tidak akan menyelesaikannya. Karena yang dapat menyelesaikan kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus mengaku segala sesuatu yang telah kita alami, kita mungkin dalam perjalanan hidup kita melakukan kesalahan ataupun kita tidak melakukan kesalahan, Tuhan akan tahu. Tapi kita harus melekat kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan juga doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah kuasa doa. Dan Tuhan juga di sini juga di ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kita harus melekat kepada Tuhan, ya. Kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ada kekuatan yang akan Tuhan kasih dan Tuhan bela buat kita semua. Makanya ya itulah kadang apa yang Tuhan rancang, kita pun sampai terbengong-bengong, ya. Kok bisa seperti ini? Kok rancangan Tuhan sungguh luar biasa. Ya. Tadi saya ya udah, kalau saya lahiran, apa yang kita rancang, tunggu untuk baik. Tetapi kalau rancangan Tuhan itu, kita tidak akan diizinkan untuk berhutang. Itu yang saya alami. Jadi ya apapun yang saya perlukan pada saat saya mau melahirkan Fani, itu Tuhan sediakan semuanya tanpa berhutang. Ya, saya sebagai karyawan kontrak pada waktu itu dengan Pak Tuhan kita berdua sekantor, dan ya pada saat mau melahirkan Fania, ya saya pengen mengundurkan diri memang, karena ya saya pikir tidak ada yang saya pengen tinggal di Tangerang, karena dulu rumah cucu saya ada di Tangerang. Jadi ya saya pikir ya saya mau berhenti kerja. Pada saat itu ya saya tanpa saya bersyukur, Tuhan berkati dan Tuhan berikan penolong lewat bos saya. Jadi bos saya menawarkan dari kontrakan, dia perhatikan. Tidak sedikit nilai yang harus dia keluarkan pada saat itu. Pastinya. Karena kalau ngontrak di Jakarta, ya harganya kan lumayan. Ya saya bilang 7 juta. Saya nggak tahu. Zaman dulu ya. Dia bilang saya nggak sanggup. Kamu sanggupnya berapa? Sampai seperti itu. Saya bilang saya sanggup.
nggak ada saya untuk bayar. Kamu sanggup 7 juta, ya udah selebihnya saya yang menanggung. Saya sampai bengong-bengong, sampai saya juga keringat dingin pada saat ngomong, kayaknya saya gemeter gitu mendengar bos saya bisa berkata-kata seperti. Terus dilanjut lagi ngomongnya, kamu mau melahirkannya secara apa? Saya bilang saya maunya normal sih, karena saya kan anak pertama ya, maunya normal. Saya bilang, ya. Oh ya udah, kalau kamu mau normal, nanti bon lahiran kamu kasih ke saya. Saya sungguh ya merasakan, oh dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan sediakan semuanya. Apa yang kita tidak pikirkan, Tuhan sediakan semuanya. Di situ ya saya sungguh luar biasa ya Tuhan itu, dahsyatnya. Dan setelah Agus melahirkan seperti itu, masih ada berkat lagi yang Tuhan sediakan. Kalau kita sakit, kita karyawan kontrak, tidak ada fasilitas untuk reimburse kesehatan. Tetapi khusus saya dan keluarga saya, Pak Johan dan anak-anak saya, itu bisa direimburse. Tidak ada limitnya, dikasih. Seberapapun yang saya reimburse dalam kesehatan, itu bos saya mau menyediakan. Itu yang saya tidak harus pikir. Semua bisa terjadi seperti itu karena apa? Karena pembelaan kita untuk mencari Tuhan itu ya harus kita nomor satu. Rasakan pada saat saya hamil, saya pelan itu ya dulu tidak satu sekarang ya. Pada saat saya mau jalan banyaknya dan baru saya memikirkan pekerjaan, saya bilang udah saya minta izin, saya mau Natalan, pokoknya saya mau Natalan. Ya, pada saat itu saya hamil besar, pergi ke gereja dari Sudirman ke Gajah Mada, naik bis. Saya lagi hamil besar kan, jadi ya saya sedih karena saya pergi sendiri dalam kondisi hamil besar. Dan ya saya juga hanya fokus kepada Tuhan. Saya menata, saya tidak mau pikirkan suami saya seperti apa, udah urusan dia sama Tuhan, itu aja. Saya hanya pikir seperti itu. Terus ya sampai di gereja ya saya bersyukur, dan ya saya keluarkan dengan cucuran air mata dengan ucapan syukur bahwa saya bersyukur saya bisa Natalan saat itu. Yang saya rasakan sungguh-sungguh berkat yang luar biasa bagi saya. Pada saat itu saya bisa Natalan. Itulah yang saya rasakan pada saat itu. Dan dari situ Tuhan berkati semua yang saya perlukan untuk saya melahirkan. Jadi itulah, kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dari doa itu Tuhan akan jawab semuanya. Makanya dari firman ini ya secara kebetulan ya, dan tadi juga pujian yang itu anak-anaknya kan, ya sungguh luar biasa ya, ingat kasihnya ya, itu yang memang dapat mengubah segala sesuatunya, mengubah hidup kita. Dan Tuhan sembuhkan kalau sakit di lagu ini juga. Kita harus juga selalu ingat salibnya Tuhan. Lagu ini luar biasa ya, yang membangun kita semua ya kalau kita menyanyikan lagu ini begitu ada ya. Begitu besar memang kasih Allah buat kita semua. Ya kita mengucap syukur bahwa kita harus sama-sama kuat di dalam Tuhan. Jangan kita lemah di dalam Tuhan. Banyak kejadian yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Jangan menjadikan kita lupa, tapi kita harus ingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Dan kita ya jangan sekali-kali dalam segala perkara apapun, jangan mengucapkan sesuatu tidak mungkin dalam kesalahan.
Jangan kita sudah disembuhkan atau kita sudah, saya berjanji saya akan ke gereja atau saya akan kemana gitu, atau saya akan menabur kepada siapa. Jangan sekali-sekali kita seperti itu ya kan. Kalau memang kita sudah pegang berkat dari Tuhan, kita mau menyalurkannya atau kita mau datang ke gereja, ya itu datang aja gitu, nggak usah kita sebelum kita mendapatkan sesuatu kita berjanji sama Tuhan, saya akan ke gereja. Akhirnya kalau kita tidak ke gereja atau kita tidak menabur kepada sesuai dengan ucapan kita, ya hasilnya dosa kita akan bertambah. Itu beban hidup kita juga akan bertambah, tidak akan berkurang. Itu yang ya saya dapat berkat firman itu juga saya mengalaminya. Ya bukan saya yang mengalami itu, tapi teman saya yang kemarin saya saksikan mengalaminya. Karena sebelum bapaknya meninggal dia bersumpah mau ke gereja. Setelah bapaknya dipanggil Tuhan, dia tidak ke gereja. Itulah akhirnya beban hidupnya makin bertambah. Adiknya sakit, keadaannya makin, ya itulah ya kita tidak bisa menghakiminya. Semua penghakiman ada di tangan. Jangan kita, itulah yang saya dapat firman dari Tuhan, bahwa jangan mengucapkan sumpah yang tidak bisa kita lakukan. Lebih baik pada saat kita mengalami sesuatu hal, kita lebih baik mengucap buat segala berkat Tuhan yang sudah kita terima, baik kesembuhan, baik dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan. Kita mengucap syukur Tuhan masih mau memakai kita. Kalau di dalam gereja kita melayani, baik dalam asyir pun atau dalam kolektor, dalam singer, ya dalam ketua-ketua seperti apapun, WBI atau ketua apapun, youth, kita mengucap syukur bahwa kesempatan yang Tuhan berikan ya sungguh sangat berharga, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Jadi ya itulah, bahwa kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan kita dalam keadaan apapun menjadikan kita berkata yang tidak baik, berbuat yang tidak baik. Tapi dalam keadaan apapun kita harus terus mengandalkan Tuhan. Dan kita juga butuh sahabat-sahabat rohani kita untuk membuat kita semua kita juga tetapi ya saudara seiman pun kita bisa menguatkan kita, karena perantara Tuhan kan manusia juga, dan kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang seiman dengan kita, jadi lebih dikuatkan lagi. Makanya kita jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan dalam kondisi apapun juga. Kita harus tetap punya semangat mencari Tuhan. Kita juga pernah lihat ya saudara seiman kita, Ibu Marbun, yang belum lama mengalami ya kejadian mau Natalan, malam Natal itu habis dekor kena musibah kakinya. Kakinya keseleo ya, kena batu. Itu bengkaknya besar. Tetapi semangat yang mencari Tuhan sungguh luar biasa. Saya percaya itu tidak akan sia-sia. Terbukti ya diberkati dari seorang tukang urut, hidup pas-pasan, bisa punya rumah, bisa menguliahkan anak. Itu adalah berkat yang luar biasa. Dari seorang tukang urut, bukan tukang urut yang udah internasional ya itu ya, tukang urut yang biasa Ibu Martu. Kita sudah kenal lama. Tapi itulah kita juga sudah tahu berkat yang sudah diterima Bu Martu seperti apa. Itu menjadikan berkat buat kita semua. Dia diberkati karena apa? Semangat untuk mencari Tuhan. Dalam keadaan kaki sakit bengkak, dia masih mau datang
datang hari Minggu. Itulah saya aja kaget melihatnya. Waduh, luar biasa. Saya bilang, aduh, ini Tuhan Yesus baik. Itulah. Ya, banyak juga yang Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita juga sudah saksikan Ibu Ana juga sembuh tangannya. Ya, itu berkat dari Tuhan yang kita terima untuk orang-orang yang sudah hamba-hamba Tuhan yang sudah ditolong. Kita sudah saksikan sendiri kebesaran Tuhan lewat teman-teman kita yang sudah ditolong di depan mata kita. Jangan jadikan kesaksian itu membuat kita lemah, tetapi jadikan itu kekuatan kita. Semakin hari kita semakin kuat, semakin membela Tuhan di atas segalanya. Ya, mungkin dengan tangisan, dengan pikiran yang kacau, kita datang kepada Tuhan. Jangan kita mengalami kelemahan, kita makin malas mencari Tuhan. Makin lama makin down, kita juga pecah ini kepala. Ya, kita makin tidak bisa berpikir. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ya Tuhan akan bela kita semuanya. Amin. Dan itulah doa dan pujian kita jangan kita lepaskan dalam kehidupan kita, karena besar kuasanya Tuhan Tuhan adalah selalu melekat di dalam kehidupan kita. Ya, kita juga mengucap syukur ya buat berkat Tuhan, khususnya ya saya pun juga tidak menyangka bisa jadi gembala dan Pak Tuhan juga bisa melayani memimpin suatu gereja. Itu tidak terpikirkan oleh pikiran kami keluarga. Kami cuma memikirkan untuk rasa cinta kami kepada para pengerja dan jemaat gereja Tuhan. Bukannya karena motivasi kepribadian kami, biar kami kelihatan lebih terhormat. Tidak terpikirkan seperti itu, tetapi rasa cinta kami karena kita sudah seperti keluarga. Jadi, ya, dalam rumah gereja Immanuel inilah kita bisa berkumpul ya. Kalau rumah pribadi nggak mungkin kita berkumpul. Tapi di dalam gereja Immanuel ini kita bisa bertemu lagi, kumpul lagi ya. Dan itulah yang menjadikan kekuatan saya untuk bisa meneruskan apa yang sudah dibuka oleh Pak. Jadi ya karena rasa cinta kami dan rasa kami juga sudah menganggap kita semua seperti keluarga dalam fellowship bisa berjumpa lagi. Ya kita bisa bersenda gurau di dalam rumah gereja kita di tempat-tempat. Itulah yang saya rasakan, ucapan syukur yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita harus selalu mencari Tuhan. Jangan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Justru kita harus membela Tuhan dengan apa yang kita miliki. Jangan kita membela Tuhan tetapi dalam semangat Tuhan itu yang harus kita keluarkan. Jangan kita berpikir kita ke gereja tidak, kita harus sembahan. Antar kita ke gereja pakai ongkos, jalan kaki pun bisa. Tuhan berkati. Mungkin rumahnya jauh, tapi ya kemarin saya lihat luar biasa ya Ibu Martun, Ibu Waruna gitu, yang jadi berkat buat saya, jadikan saya jadi lebih kuat lagi ya. Dan saya lihat itu kan udah pada besar, Pak Marbun, Ibu Marbun, apalagi Naomi sudah lebih besar ya. Itu boti itu, bonceng 3 itu ke 20 menit sampai ke gereja. Itu bisa sejam lebih nyampe ke gereja. Rumahnya di Cikarang. Kita tahu semuanya ya, jauhnya minta ampun rumah. Itu boti dari rumahnya sampai ke gereja. Saya pas nyampe gereja parkiran
Ngeliat, waduh itu luar biasa. Saya pikir Pak Martin naik kereta. Biasanya kan ngomong pakai naik kereta. Ini boti, bonceng 3 dari Cikarang. Oh, luar biasa saya bilang. Dan sampai gereja baru kita bahas. Luar biasa. Pulangnya pun boti, bertiga. Wah, saya bilang, Tuhan itu luar biasa ya. Apa, membuat hati mereka semangat buat cari Tuhannya itu Tuhan pertahankan. Tuhan bela semua. Ya, makanya ya kita harus seperti itu ya semangatnya. Kita ya hidup itu kita apapun yang Tuhan berkati, ya tinggal kita sesuaikan saja keadaan kita. Tetapi dengan penyesuaian itu jangan menjauhkan kita dari Tuhan. Ya masa-masa Pak Darman juga kita bisa lihat luar biasa, bonceng 5 dulu. Luar biasa dah semuanya dah. Jadi ya saya pun jadi tambah semangat ya untuk ya membela rumah Tuhan, menjaga rumah Tuhan. Ya kita, kayaknya saya tiap hari mengucap syukur aja. Tuhan kasih orang-orang yang berkualitas di dalam gereja, umat Immanuel maupun di luar situ. Saya percaya biarpun kita ya memang di gereja pada satu kayak anak ke Bali yang hari ke Australia semua diberkati Tuhan. Saya percaya ya dimanapun kita ditempatkan kita percaya jadi terang, harus jadi terang. Dan gereja pun ya memang berkurang ya dengan tidak ada keluarga Padarman, tidak adanya Ari ya, tapi tetap semangat kita tetap luar biasa. Saya percaya seberapapun orang yang kita layani dan kita berkumpul di dalam rumah Tuhan, itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Pasti orang-orang yang berkualitas itu di depan untuk menjaga rumah Betani Jemaat Immanuel di Bekasi. Saya percaya itu. Makanya ya kita perkuatkan khususnya WBI ya, yang doa baik dalam rumah tangga maupun dalam gereja itu harus kita ya kuat di dalam segala hal ya. Karena ibu-ibu luar biasa pastinya, dalam rumah tangga aja pasti luar biasa. Sakit pun bisa kerja gitu, tetap masak, tetap ya melayani keluarga, itu aktivitas yang tidak bisa kita lepaskan biarpun kita sakit ya. Makanya di dalam gereja pun ya saya bersyukur WBI-nya kuat semuanya, jauh dari segala gangguan COVID. Ya kuncinya tetap kita berdoa ya, panggil nama Tuhan, jauhkan dari segala hal. Itu aja firman pada malam hari ini. Ya kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kita bisa berjumpa dalam fellowship Zoom, dan saya pribadi juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mau masih memakai saya selagi saya bisa bernafas dalam kehidupan ini, bisa melayani apapun pelayanan yang Tuhan berikan. Ya kita harus laksanakan, jangan kita lemah. Ya Tuhan tidak memandang kecakapan atau kepintaran atau bagusnya suara kita, tetapi Tuhan hanya melihat hati kita. Itu aja firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sebut dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa pada malam hari ini. Kami selalu ingat akan kasih-Mu Tuhan dalam hidup, dan tidak akan pernah terlupakan. Begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Pimpin terus hidup kami, rancangkan terus yang terbaik dalam hidup. Dan kami percaya segala masalah apapun Tuhan yang tidak baik, Engkaulah yang membela, Engkaulah yang menopang kami, Engkaulah yang menyembuhkan kami. Terima kasih berkat firman-Mu yang sudah Engkau taburkan pada malam hari ini. Biarlah dimanapun kami berada, biarlah dimanapun kami melangkah, terang-Mu selalu mengikuti kami, dan terang-Mu Tuhan dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang.
Kami percaya melalui perbuatan kami itu banyak jiwa terus dimenangkan dimanapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang selalu diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya silakan ke WA. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Gem atas firman-Nya. Ya, firman yang luar biasa ya, yang mengajarkan kita bagaimana kita harus semakin melekat pada Tuhan. Doa orang benar adalah dengan yakin doakan pasti besar kuasanya. Yang penting kita mengubah mindset kita. Ya, kita mau tidak ada penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, tetap setia dalam Tuhan. Ya, terima kasih buat firman Tuhan. Sekarang masuk dalam ayat firman Tuhan. Terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Nih, tolong dong. Bentar ya. Ada yang mau ambil motor ya? Oke. Ada yang mau sudah hafal? 2 Korintus 4 ayat 17. Mungkin Ami sudah hafal, Mi. Ami duluan ya. Ya, shalom semuanya ya. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Udah? Saya mute tadi Bu Ana. Soalnya lagi meeting kayaknya Bu Ana. Tadi saya mute ya. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Benar nggak? Benar. Benar nggak Bu Ana? Suaranya masih di mute Bu Ana. Bentar. Benar ya Ma? Oke. Dengar ya Bu? Ada suaranya. Ya benar Bu. Tuhan berkati. Oke, selanjutnya Ibu Tauchen sudah siap? Shalom Bu Tauchen. Coba ya. Ya. 2 Korintus Ya. 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan ini yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya daripada penderitaan kami. Maaf, sudah selesai ya? Ulangnya ya. Iya, dengar. Maaf ya, Bu Tauchen, boleh ulang nggak? Tetap penderitaan ringan yang sekarang ini, ya, jangan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Iya, ya betul. Terima kasih Bu Tauchen, Tuhan berkati. Ibu Ana. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya
Siapa ya? Shalom, Bu Lipong. Halo, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Ayo, mana hafalannya? 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami memuliakan kekal yang lebih segalanya. Segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Terima kasih Bu Lipong. Sama-sama. Tuhan berkati. Ya. Amin. Sama-sama. Oke. Next selanjutnya Bu Mila. Bu Mila. Halo. Shalom Bu Mila. Tanya nih Filia, yuk kamu. Hah? Ini Filia dulu katanya Bu Ana. Oke. Ayo. Filia kenapa? Filia lagi sakit. Enggak Bu Ana. Oke deh. Silakan Bu Filia. Iya. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh Lebih besar. daripada penderitaan yang kami alami. Penderitaan kami. Pada penderitaan kami. Amin. Ya, oke. Tuhan berkati Filia. Nah, sekarang mamanya. Coba Bu Ana ya, kayaknya agak panjang ini ya. Iya. Emang agak susah kata-katanya. Coba ini Oke. Bu Ana. Ya, silakan Bu Mila. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Oh, lancar luar biasa. Makasih Ana. Berkati Bu Mila, Filia. Bu Ana. Ya. Oke, selanjutnya apa ya? Bu Ping mau ayat hafalan Bu Ping? Boleh deh Bu Ana. Nah, silakan Bu. 2 Korintus 4 ayat 17. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Terima kasih ya Bu Ping. Terima kasih Tuhan Bu Ana. berkati. Ya. Tuhan berkati. Oke, selanjutnya Ko Simsin. Shalom Ko. Siap ayat hafalannya? Shalom Ko Simsin. Silakan Ko ayat hafalan. Ayat 17. Segala penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan ini. Ya, daripada penderitaan kami. Oke, Tuhan berkati Ko. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya ada Bu Vera, Gio. Shalom Bu Vera. Shalom. Lama nggak lihat. Bolos. Apa kabar Bu Vera? Bolos ya, nggak boleh bolos lagi loh. Ayo, semangat lagi. Lagi belum hafalin. Oh, belum hafalin. Gio udah hafal? Gio juga belum? Skip. Oke, skip Kalau ya. bolos terus nggak boleh ikut dia jalan-jalan. Nggak boleh ikut jalan-jalan tuh. Udah diancam sama Bu Lipong. Bu Ana kita nggak skip ikut dulu lah. dong jauh. Iya, aku tak ikut Bu Lipong. Aku juga nih, Oh. karena bolos kali ya. Sering bolos ya. Udah turun ke Jakarta.
Wah, Kita turun pakai jalan-jalan apa ke ya Bali. turunnya? Emang tadi gunung apa ya tuh turun? Ya. Naik plan. Oke, Turunnya ke Bali turunnya. turunnya ya. Oke, sekarang Yoel. Shalom Yoel. Halo. Ayat hafalannya Yoel. Dulu. Dulu ada mama nggak? Mama nggak ada. Waduh, mamanya kemana ya? Nggak ada ya? Oke deh, skip dulu ya Yoel ya. Sekarang Pak Gem kali ya? Pak Gem, shalom Pak Gem. Shalom. Coba ya. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan bagi Baik kami. kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Ya, amin. Ya. Betul Pak Gem. Terima Tuhan kasih, berkati. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Sekarang saya kali ya. Oke deh saya. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Fani, ayo, hafalan. Cepetan. Bukan nggak hafal, kamu udah hafal. 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaannya ringan ini sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Apa sih aku lupa? Yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nathan, Pak Grace, hafalan. Jauh. Nathan mau hafalan nggak? Grace, ayo sini udah. Pak kok nggak mau? Jangan malas dong. Ayo dong Grace. Ayo sekarang Grace. 2 Korintus 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringannya sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayo sekarang. Ini nggak boleh kita dicariin. Mantap. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Mengapa? Berkati Nathan. Ya. Sekarang kayak Bu Vera sudah hafal belum? Ada Ibu Suwanti, Bu Mary, Ibu Tauchen, Ibu Lipong, Filia, Bu Mila, Bu Pi, Ko Simsin, Pak Gem, Ibu Ana, Fani, Grace, Nathan. Ada 13 orang. Benar nggak Bu Gem? Ya, aku. Biasa. Biasa. Siapa ya? Aku Lipong Berdoa. buat
Ryan, buat Pak? Rika, Ryan, keluarga. Iya. Deg-degan nih di situ. Nggak rekam dari tadi. Ya udah ada lagi. Deg-degan nih. Wah, ada minta sesuatu nih. Deg-degan saya. Oke, ada lagi? Oke. Udah ya. Kita tutup doa pada malam hari ini. Mari semuanya bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama Tuhan dalam ibadah fellowship malam hari ini ya Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi ini sudah Engkau rencanakan ya Tuhan, di mana pada malam hari ini kami juga telah memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengar firman kebenaran akan Engkau ya Bapa. Bapa, kami ingin menaikkan, menyerukan doa-doa kami semuanya Tuhan kepadamu saja ya Tuhan, karena Engkau yang sanggup menjawab setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi ya Bapa. Di mana ya Tuhan, ada keluarga Tante Lipong ya Tuhan, Lika, Ryan, semuanya Tuhan yang mungkin sedang mengalami tidak enak badan ya Tuhan, ada yang sakit batuk ya Bapa, Engkau sembuhkan ya Tuhan dengan kuasa darah bilur-Mu saja ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ya Tuhan untuk kesehatan keluarga Tante Lipong ini Tuhan sangat nyata ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan ya Tuhan, karena Engkau adalah dokter dari segala dokter yang sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga, untuk Ibu Pinsa Putri ya Tuhan, dalam setelah operasi ya Tuhan, Engkau yang memulihkannya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah pemulihan, setiap pemulihan boleh terjadi ya Bapa. Hamba-Mu juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat ya Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir pada fellowship malam hari ini Tuhan, ya mungkin yang mengalami sakit ataupun yang mengalami tidak enak badan ya Bapa, Engkau sembuhkan ya Tuhan, Engkau jagai selalu ya Tuhan kesehatannya hari demi hari ya Bapa. Engkau memberikan penyertaan kesehatan yang sempurna daripada Engkau saja ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Ada saudari Filia ya Bapa, di mana dia menentukan tempat universitas negeri yang dipilihnya. Biarlah Engkau yang memimpin Filia ya Bapa, menempatkan Filia di tempat universitas yang tepat ya Tuhan, sesuai dengan keinginan kemauan dari anak-Mu ini saja ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara Gio ya Bapa, di mana dia berulang tahun ya Bapa. Engkau tambahkan 1 tahun ya Bapa. Penyertaan-Mu selalu terus nyata untuk anak ini ya Tuhan, di mana sekolahnya ya Bapa, Engkau berikan Gio ini kepandaian, kepintaran, dan tanggung jawab untuk menyelesaikan studinya, sekolahnya ya Bapa. Hamba-Mu juga percaya dan berdoa untuk keluarga Ibu Vera ya Bapa, di mana Ibu Vera yang berusaha ya Tuhan, biarlah dia mendapatkan tempat-tempat ya Tuhan untuk menitipkan dagangannya ya Bapa, dagangan yang laku ya Bapa, untuk menaikkan, meningkatkan segala kebutuhan ekonominya ya Bapa. Karena hamba percaya Tuhan, ketika keluarga Bu Vera ya Bapa akan dipulihkan, disatukan hatinya lagi ya Bapa, terus untuk mau selalu menyerukan, meninggikan nama-Mu selalu saja ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan yang hamba tidak tahu ya Bapa yang terjadi dalam setiap daripada kami ya Bapa, tapi kami percaya Engkau adalah sumber kunci jawaban atas setiap doa-doa kami ya Bapa. Kami naikkan selalu ya Tuhan doa permohonan kami kepada Engkau saja ya Bapa. Biarlah Engkau yang menjawab doa-doa kami Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu saja Tuhan, karena waktu-Mu yang tepat, yang selalu terbaik ya Tuhan untuk kami ya Bapa. Hamba juga selalu berdoa ya Tuhan, di mana tempat tinggal kami berada ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami damai, sukacita, sejahtera Tuhan di setiap rumah-rumah kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu selalu nyata untuk setiap tempat tinggal kami berada ya Tuhan. Engkau satukan kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga kami selalu semakin harmonis lagi ya Tuhan, selalu menjadikan Tuhanlah segalanya dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami rindu sekali ya Bapa untuk selalu meninggi menyerukan nama-Mu selalu ya Bapa, di mana kami juga akan melakukan ibadah ya Tuhan, ibadah retret ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai semuanya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, maupun cuacanya ya Bapa, Engkau berikan
cuaca yang terbaik ya Tuhan untuk ibadah retret kami ya Tuhan, jalan-jalan ya Tuhan di World of Wonder ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Engkau sertai semuanya, ibadah fellowship, ibadah WBI, ibadah doa fajar ya Bapa, ibadah rem maupun ibadah youth Engkau sertai, dan serta ibadah-ibadah ke depannya Tuhan Engkau tambahkan kepada setiap kami ide-ide kreatif ya Bapa untuk memajukan gereja Betani Jemaat Immanuel ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebelum kami hendak beristirahat Bapa dan berpisah satu dengan yang lainnya, kami rindu ya Tuhan untuk membukakan hati kami ya Bapa, untuk menerima segala berkat anugerah yang Engkau berikan setiap pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap membuka hati kami ya Bapa. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah cinta kasih dari Allah Bapa kita melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang akan memulihkan kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, aktivitas kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik, Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Petri, Bu Ana, Tuhan berkati, Mama, Bu Vera, Sinsin, Bu Tatauce, Tuhan berkati, Filia, Ibu Pingsa Putih, Ibu Lipong, Tuhan berkati. Ya, kita akan foto dulu. Mana anak-anakku? Dio, ya. Nathan. Mana jempolnya? Mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. 3, Sangeo. Kali lagi love-nya. Oke, happy birthday Gio. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.